Halo guys, kembali lagi sama gue Hermawan. Di video kali ini gue akan melakukan review new Honda Vario 150 2018. Dan Honda Vario ini merupakan motor yang paling laku juga di motor Honda. Motornya mana? Ini dia. Jeng jeng. Wow, gila, ini benar-benar dari depan udah keren banget lampunya. Dan ntar gue akan bahas mengenai fiturnya apa aja. Gue akan test ride juga motornya. Dan yep, itu dia. Oke guys, ini dia videonya Honda New Vario 150 review. Oke guys, ini dia, sekarang kita masuk ke review satu persatu. Pertama yang paling mencolok adalah bagian depannya. Cakep banget. Buat sekarang nih day running like-nya ya, DRL. Bener-bener udah kayak mengikuti mobil. Desainnya tajam banget dan zaman now banget pokoknya ini kalau menurut gue. Depannya masih runcing, dan kalau yang gue lihat adalah di sini hampir mirip sama kayak Vario 150 yang lama. Mungkin mikanya sedikit diubah atau masih sama, tapi karena bodinya berbeda jadi tampilannya jadi seperti berubah dan gahar banget sih buat bagian depannya. Kita lihat nih dari agak jauh ya. Wow, gila, ganteng banget. Bener-bener ganteng banget buat Vario. Berubah total. Dan kita lihat bagian depannya lagi. Ini adalah tipe Vario 150. Jadi dia sudah kombi brake, udah ISS juga, idling stop. Nah, pelaknya juga berbeda nih guys. Jadi dia pelaknya punya spokes model seperti ini. Sedangkan yang versi 125cc modelnya masih sama kayak Vario 150 yang lama. Dan menurut gue ini desainnya elegan, cakep banget. Dan shock masih sama ya, sama kayak generasi terdahulunya. Nah, kita langsung lihat bagian kirinya nih. Kan udah headlamp, bodi seperti itu. Dan nah, ini dia bagian kirinya. Piringannya sudah menggunakan model wave untuk yang 150cc saja, yang 125 masih bulat. Dan kalipernya sudah menggunakan Tokiko. Shocknya juga sama ya seperti yang generasi sebelumnya. Untuk ini bannya sudah diganti oleh teman gue menggunakan Michelin City Grip. Jadi ini bukan ban original ya, ban originalnya masih bukan seperti ini bannya. Kombi brake. Oke, ini untuk bagian sampingnya nih. Cakep banget. Nah, ini kita sekarang lihat ke decknya. Untuk bagian decknya seperti ini. Ini di sini muat untuk naruh handphone, naruh barang-barang kecil, dan juga kanannya yang lebih kecil lagi. Tapi nggak rekomen buat taruh HP kalau ada posisi tidur, ntar rusak lagi. Gantungan barangnya ada di sini, juga sama seperti yang dahulu. Jadi untuk bagian sini gue melihat nggak terlalu banyak perubahan sih. Tapi tetap kakinya juga menurut gue lebih spacious dikit dibanding Vario 150 yang lama. Jadi kakinya nggak terlalu gampang nabrak ke sini. Itu sih yang gue cobain baru sementara. Dan terus ini dia bodi belakangnya. Yang sekilas gue lihat bodi belakangnya mulai kembali lagi ke kayak yang 110 zaman dulu, atau yang 125 Tekno. 125 Tekno. Jadi modelnya dia begini.
kalian nanti bisa lihat di Vario 125 modelnya. Lekukannya nggak beda sama Vario 150 yang lama. Kalau 150 yang lama kan di sini ada lubangnya dan agak kaku modelnya. Tapi kalau ini kayak campuran elegan, modern, stylish, bagus banget. Bener-bener gue demen sih sama Vario 150 yang baru ini. Terus juga footstepnya sekarang modelnya lebih keren, nggak pakai karet lagi. Tapi hati-hati buat kalau kena kaki ya, kalau kebentur. Kenapa dia menggunakan ini? Mungkin karena karet lebih cepat habis dan otomatis mesti diganti lagi. Dan untuk filter nih, kita melihat bagian filter ini boxnya jadi lebih besar dibanding 150 dan 125. Mungkin ada penyempurnaan di dalam filter ini, which is good. Dan juga shock, untuk shock sepertinya ada improve, yaitu shocknya sedikit lebih keras dibanding versi 150 dan 125 yang lama. Tapi itu menggunakan postur tubuh gue yang beratnya sekitar 55-an. Dan mungkin dengan berat badannya lebih, shocknya juga bisa berasa berbeda. Dan untuk saat ini kita bisa melihat di sini sudah tidak ada lagi namanya ankle, kickstarter sudah tidak ada, jadi full menggunakan elektrik, menggunakan starter. Dan ini sudah menggunakan ACG yang tidak berisik. Dan itu yang gue demen sih sejak dari Vario 125, PCX 125 yang pertama. Dan untuk mesin, gue tidak bisa menjelaskan banyak, tapi yang gue yakin adalah motor baru pasti ada improve lebih bagus lagi dari performanya. Dan untuk bagian sini belakang masih tromol, tidak ada disc brake karena waktu itu rumornya sempat ada disc brake tapi tidak. Nah, yang paling berubah juga adalah bagian belakangnya nih. Kita bisa lihat lampunya udah LED, full LED, dan sekarang antara sen dan juga lampu belakang sudah berpisah. Jadi sennya di sini sudah dibawa di spakbor, dan spakbornya sudah mengikuti kayak motor-motor sport. Dan sennya sudah LED menggunakan LED CBR 150 atau CB 150. Nah, jadi udah full LED depan dan belakang, cakep banget dan terang banget. Lampu sennya juga bagus banget yang gue lihat. Nah, itu dia. Kalau lihat dari belakang seperti ini. Oke, sekarang kita langsung masuk ke bagian belakang kanan. Tuh, untuk spakbornya sporty ya. Kelihatannya spakbornya sporty banget. Beda dengan Vario yang lama. Modelnya nggak ngegantung gini, tapi modelnya kayak nyatu dari bodi. Nah, kita lihat nih knalpotnya juga udah modelnya mirip banget sama CB 150, CB 150. Bisa jadi ini karena common parts, jadi untuk lebih efisiensi dari pabrik. Nah, gue nggak tahu juga sih itu mengenai pabrik ya, pokoknya itu urusan pabrik. Nah, untuk ban yang gue bilang dia udah ganti. Dan ini untuk velgnya, spok belakang, bagus banget, elegan. Dan ini yang gue bilang beda sama Vario 125 yang terbaru. Jadi yang ini velg terbaru, yang Vario 125 menggunakan velg Vario 150 yang model lama. Dan ada perubahan lagi di bentuk swing armnya, jadi lebih kokoh, lebih modern. Ya, itu hanya perubahan tampilan, tapi tidak ada berubah fungsi, semua sama. Atau mungkin ada tujuan dari pabrik, yaitu penyempurnaan handling. I don't know. Tapi yang pasti modelnya keren banget stepnya. Nah, jadi itu dia untuk bodinya nih. Gue udah ngebahas mengenai tampilannya, luarnya. Oh iya, kita sekarang lihat batoknya. Yang paling gue demen lagi adalah sekarang lihat dari batoknya. Batoknya udah terbuka. Kenapa gue demen? Karena ya untuk orang modifikasi ini lebih gampang buat dimodif. Kenapa? Karena ganti handle-nya gampang, ganti handle lebih gampang, terus ganti gripnya juga lebih gampang, ganti spion, ganti variasi ini pokoknya lebih gampang dah. Dan ini good job banget buat Honda karena gue merasa terbantu. Alah, padahal gue belum punya. Nah, jadi ini untuk bagian kepalanya, hand gripnya masih menggunakan model yang lama, jalurnya juga. Idling stopnya, ini tombol idling stopnya. Ntar fiturnya akan kita bahas setelah kita melihat fisiknya. Tutup oli minyak rem, dan spionnya aja nih berubah. Spionnya modelnya lebih sporty, spionnya lebih bagus. Speedometernya dan sekarang juga sudah berubah, full digital, cakep banget. Ntar gua akan tunjukkan juga isinya. Dan ini adalah tombol klakson, sign lamp, lampu jauh, lampu dekat. Oke guys, jadi itu dia untuk review eksteriornya dulu ya. Habis ini kita akan review interiornya. Oke, now sekarang kita akan membahas fitur yang dimiliki oleh motor ini. Pertama, ini ada keyless. Sudah menggunakan keyless, jadi Vario 150 ini sudah menggunakan keyless. Dan yuk kita langsung lihat aja gimana cara bekerja keyless ini. Keyless ini bekerja
dengan jarak maksimal 1-2 meter lah. Jadi kita bisa dari jarak 1 meter ini, kita bisa pertama ini yang atas, kita bisa buat cari motor kita. Nah ini kayak buat manggil gitu. Nah kalau misalnya di parkiran, kalian bisa nyari motor kalian. Mana motor gue ya? Nah takutnya ketukar sama motor orang kan yang sama. Nah kalian bisa pencet itu. Nah ini yang kedua adalah fungsinya untuk alarm. Alarm dan sekaligus untuk ignition motor kita. Gimana caranya? Nah, kita bisa lihat di speedometer dan juga ini. Nah, ini ada, artinya alarmnya sudah menyala. Dan ntar akan gue tunjukkan yang gue maksud mengenai alarm menyala. Jadi ada pada saat kalian posisi standar kiri, terus kalian pengen naikin ke atas, pada saat alarm menyala, alarmnya akan menyala. Oke, nah sekarang kita akan mengoperasikan bagaimana menyalakan motor ini dan juga fungsi alarmnya. Jujur pertama kali waktu gue mau coba motor ini, tentunya gue masih bingung banget karena di sini menggunakan shutter key menggunakan sudah menggunakan keyless, fungsi keylessnya. Nah bagaimana sih cara mengaktifin keylessnya itu gue masih belum tahu karena ini motor baru kan, karena setiap motor berbeda-beda. Nah jadi gue akan tunjukkan. Untuk pertama kali pada saat gue pencet ini, nah kalian bisa lihat di situ ada logo gambar kunci dan seperti ada logo wifi-nya di atas. Nah ini tandanya adalah motornya sudah tidak terlock keylessnya. Dengan yang gue maksud adalah seperti ini. Pada saat ini sudah menyala, kalian baru bisa operasikan ini, tekan terus diputar. Nah pada saat itu tadi bunyi kan, pada saat dia bunyi tadi dia ininya menyala dua-duanya. Nah, yang lampu sen ini yang gue bilang. Nah sekarang kita akan melakukan pengoperasian alarmnya nih. Gue duduk dulu deh, tadi gue udah coba, lumayan ribet. Oke, nah pada saat motor ini masih alarmnya nyala dalam kondisi mati seperti ini. Nah jadi kita harus pertama kali pencet ini dulu, tentunya dengan kunci keylessnya jarak 1-2 meter di dekat kita. Pencet ini dulu sekali. Nah nanti akan muncul, sorry kalau misalnya gambarnya kurang terang karena ada backlight, muncul logo seperti ini, ada gambar kunci dan wifi nya. Ini artinya kunci ini sudah bisa dipakai, sudah bisa diputar. Karena kalau misalnya belum nyala itu, kunci ini tidak bisa diputar, akan keras. Nah ini tadi sudah kelamaan, dia sekitar berapa detik dia langsung kunci lagi. Ini yang gue bilang, ini gue udah tekan nggak bisa dibuka, so kita harus pencet lagi sampai bunyi. Sekarang kita putar. Nah ini pada saat ininya masih logo seperti ini bisa diputar. Nah ini adalah untuk bagasi. Jadi gue jelasin dulu. Pertama ini lock, tentunya motor harus ke kiri atau ke kanan dulu untuk lock. Terus ini kondisi off, dan juga ini untuk seat, untuk jok. Sekarang kita buka dulu joknya. Nah tadi dia sudah ngunci lagi karena sudah beberapa detik. Ini jadi tidak bisa diputar-putar, tapi joknya masih bisa dibuka karena tadi kita di daerah jok. Nah wah ini udah ada parts modifikasi motornya nih ternyata. Bentar lagi mau dimodif kayaknya. Oke, kita singkirkan dulu. Ini bagian dalam joknya masih rapi banget, tentunya motornya masih baru. Dan satu hal yang gue lihat dari jok ini adalah di bawah jok ini sangat rapi banget sekarang bagiannya. Ini tertutup rapat, pokoknya benar-benar rapi banget. Dan juga ini sepertinya adalah tatakan untuk kalau misalnya ada bensin yang berlebihan. Nih ini nih di sini nih. Ya pokoknya bagus dah, pokoknya bener-bener rapi banget kan kalau kalian bisa lihat. Dan ini gede banget sih, ini gede banget, bisa muat helm full face dan juga half face. Tapi gue nggak akan masukin helm AGV gue nggak akan masukin helm AGV gue ke sini karena tentunya di sini ntar kejedot-jedot kan, sayang kan. Dan di sini ada kelengkapannya, kita bahas juga nih, ada obeng, terus ada ini untuk busi ya, busi juga. Nah, seperti itu sih. Nah ini dalamannya. Oke, kita akan nggak bahas baik-baik mengenai dalamannya. Ini nutupnya agak susah. Nah, oke sekarang balik lagi. Karena ini kondisi stangnya sudah tidak terlock, jadi gue lurusin dulu ya. Oke, jadi sekarang ini tidak bisa diputar. Seperti yang gue bilang, karena tidak ada gambar kunci wifi-nya. Dan gak usah pencet apa-apa lagi, tapi tinggal kalian pencet ini aja. No, sampai ininya muncul. Jadi ini tuh bener-bener kayak lost. Yang ini baru bisa dikendaliin. Sekarang kita putar. Nah, ini dia sudah nyala. Speedometer seperti ini guys, cakep banget.
Tentunya ada speedometernya, ada bensinnya, takaran bensinnya, dan ini ada odometernya. Dan yang terpenting banget ini ada jamnya boy. Zaman sekarang ada jamnya, berguna banget ini kalau buat kuliah, kerja. Dan ini ada fitur ya untuk kilometer per liternya ya, seperti mobil zaman sekarang sudah canggih banget. Dan kalau misalnya kita pencet di sini select, di sini bisa lihat trip A, trip B, terus bisa ngeliat. Nah ini dia yang kerennya juga, sekarang udah ada voltmeternya sendiri, jadi kalian nggak usah pakai voltmeter tambahan. Voltmeter ini untuk ngelihat tegangan aki yang kita miliki ini masih normal. Nah ini voltmeternya kan. Nah setelah itu gue balikin dulu ke awal, ke total. Ini set, kayaknya untuk ngeset jam. Nah, sekarang kita mau nyalain dulu nih motor ya. Nah ini speedometernya seperti ini. Nah voltmeternya, nah ini ukuran volt yang normalnya nih pada saat motor nyala. Nah jadi itu dia untuk fitur speedometernya. Kalau untuk otak-atik jam setting ini gue belum paham, jadi nanti bisa ada informasi tambahan. Jadi itu dia. Sekarang kita operasikan. Kalau idling stop ini fungsinya adalah pada saat motor kalian terhenti, dia akan nyala seperti ini. Pada saat motor kalian berhenti kira-kira 5 atau 10 detik lah di lampu merah, maka otomatis mesinnya akan mati. Fungsinya adalah supaya irit konsumsi bahan bakar, dan juga pada saat motor mesinnya mati, nanti kalian gas sedikit, motornya akan langsung nyala. Dan itu diklaim Honda bisa irit sekitar 3%. Dan itu tergantung kalian mau pakai atau enggak. Nah jadi seperti itu klaksonnya. Oke, keren. Nah sekarang kita lihat lampu depannya ya. Kita lihat nih. Gila ganteng banget kan. Lampu LED-nya terang banget. Lampu day running light-nya juga keren banget. Kalian bisa lihat di sini. Bener-bener mewah banget, parah. Jadi seperti itu. Nah, sekarang gue pakai lampu jauhnya. Oh, ini dia kalau lampu jauhnya, dua-duanya nyala. Dan ini terang banget sih kalau malam. Tentunya kalian tahu lampu LED. Nah, jadi seperti itu untuk fungsinya. Keyless untuk Honda Vario 150 yang baru ini. Sekarang kita matiin. Nah dia akan nyala seperti ini lagi, tandanya kita bisa gerakin kunci ini sebebas-bebasnya. Sekarang kita lock. Setelah lock, untuk kalian tunggu aja beberapa lama, ntar akan dia ngelock yang ada gambar nyala lampu sen kanan kirinya. Nah kalian bisa lihat kan, nah itu yang dia tadi bunyi-bunyi. Nah itu yang bikin kuncinya nggak bisa gerak. Itu dia. Jadi kalau kalian masih bingung, kalian bisa mundurin lagi videonya untuk kalian lihat tentunya. Jadi yang untuk yang atas ini untuk kayak manggil motornya. Terus kalau yang kedua ini untuk alarm. Alarmnya sudah menyala. Nah, yuk abis ini gue pengen tunjukin satu fitur lagi untuk kegunaannya. Alarmnya seperti apa yang gue bilang pada saat motor turun dan juga ntar motor naik akan bunyi. Nah untuk aktifin fungsi tersebut maka motornya harus gue standar miring dulu. Standar miring, oke. Nah udah standar miring, sekarang saatnya gua pencet yang bawah untuk aktifin alarmnya. Nah sekarang coba ya. Belum. Nah ini yang masih gue bingung ini gimana. Nah seperti tadi tuh pada saat bunyi tit, seperti itu. Nah ini kan udah nyala nih. Nah oke. Nih sekarang gue naikin ya motornya. Nah dia sensitif banget. Jadi pada saat lu naikin seperti ini dia akan berisik. Nah cara matinya gimana? Tinggal pencet ini aja. Nah kunci wifi nyalain lagi tuh. Gue sebutnya kunci wifi tapi jangan ikutin karena itu salah. Nah untuk presetnya lagi kalian bisa di atas, kalian pencet lagi. Nah, ada bunyi kan. Nah sekarang pada saat turun dia akan bunyi lagi. Ini sebenarnya antara fitur safety atau fitur untuk alarm juga, I don't know. Tapi ini dia fungsi ya. Oke, matinya seperti itu. Nah jadi itu dia ya fungsinya yang kayak gue bilang tadi. Pada saat lu bisa naik alarmnya, lu pencet ini, naik ke atas dia alarmnya bunyi. Terus juga pada saat lu di atas, lu pencet itu, turun ke bawah alarmnya bunyi lagi. Nah ini sudah di lock lagi.
karena kalian nggak pencet atas ya, jadi ya nggak bunyi. Oh. Oke ya, jadi kurang lebih kalian sudah paham. Mudah-mudahan informasi berguna. Dan saat terakhir, gue akan coba riding motor ini. Yang gue udah rasain sendiri adalah motor ini lebih enteng dibanding Vario 125 dan 150 yang lama. Jadi kayak bener-bener menggugah selera banget. Oke guys, jadi ini gue langsung video buat test ride-nya Vario 150 2018. Nah, oke, sekarang gue pengen masuk ke sesi test ride motor ini. Langsung aja, motornya masih ke lock. Karena ini tidak menyala alarm ya. Nah, dinaikin tidak masalah. Jadi seperti yang gue bilang tadi, tinggal pencet ini aja. Nah, ini sudah nyala wifi-nya. Tinggal kita putar. Dan putaran terakhir. Oke. Speedometer on, semua on. Udah ya. Sekarang oke, ini udah record. Sekarang tinggal nyalain, rem dulu. Oke, nah ntar habis ini gue direkamin sama mereka. Rekamin, jadi buat fotonya di Instagram dulu, muter-muter di bundaran. Orang jelek. Fotoin ya, fotoin. Rekamin. Nah ini yang gue bilang nih. Tadi review ntar aja. Jadi gue off dulu di sini. Gue pengen difoto dulu ya guys. Lagi. Oh ya udah nih. Tadi udah muter 6 kali nih. Lagi donat ceritanya, kita lagi donat. Jadi gue belum review dulu ya. Cari gambar dulu yang bagus, bro. Oh ya udah. Oke guys, sekarang ini dia setelah foto-foto. Sekarang gue bawa. Masih Ryan motornya, jadi gue gak akan gaspol. Nah, ini yang gue bilang mengenai spacious kakinya. Sini sudah diperbaiki. Kalau yang dulu gue rasa lebih mepet ya, kayak lebih kecil. Dan sekarang yang gue rasain lebih enak adalah posisi stangnya. Pertama, stangnya yang gue rasain adalah lebih pendek. Nah, nanti gue nggak tahu sih apa yang kalian rasain ya. Maksudnya bagi kalian yang punya beli atau pernah udah coba juga, ini stangnya lebih pendek dan posisi ridingnya lebih comfort, dan juga stangnya lebih nekuk sedikit ke dalam, sedikit kayak agak ngejepit gitu. Dan pokoknya enak banget sih. Dan untuk gasnya ini lebih halus. Gue bilang ini lebih halus dibanding Vario 150 yang lama. Lebih smooth dan juga lebih akselerasinya lebih cepat. Nah, untuk speedometer benar-benar terlihat jelas banget. Dan juga lu bisa lihat nih fitur ini. Ya kan, fitur kilometer per hour, kilometer per liter ya. Dan ada jamnya itu loh. Untuk spion benar-benar jelas. Nah, untuk shock breaker. Untuk shock breaker seperti yang gue bilang, depan dan belakang sedikit lebih keras dibanding versi 125 dan 150 yang lama. Benar-benar improvement banget untuk motor ini dari segi desain sama interior dan eksterior, sama mesinnya juga. Cuma yang disayangkan adalah, yang gue gak suka adalah melihat shocknya, shock depan yang begitu kecil banget. Jadi kelihatannya ya gimana ya, motor body gede cuma kaki kecil banget, kayak skip leg day kalau misalnya orang-orang lagi nge-gym. Nah seperti itu sih guys untuk kurang lebih reviewnya. Dan lampu sennya ada di bawah. Lampu jauhnya masih belum begitu terlihat lah, karena ini waktu sudah mulai gelap. Jadi gue harus segera balik, gue gak akan lama-lama. Overall gue suka banget sih motor ini. Bener-bener wow dari perubahannya yang dulu sama sekarang. Dan tentu ya dengan motor rivalnya, seperti yang gue pernah bahas sebelumnya, motor Aerox 155. Gue kalau misalnya disuruh milih antara itu dua, gue akan dilema banget. Kenapa? Karena dengan harga ini 22.500.000-an, dengan fitur seabrek seperti ini, dan juga ada keylessnya ini yang cakep, yang gue suka. Speedometernya bagus, lampunya juga depan yang bener-bener wow banget. Itu yang bikin gue berpikiran jadi dilema antara ini atau Aerox. Tapi kelebihannya Aerox adalah velgnya begitu lebar depan belakang, shocknya kokoh, dan juga speedometernya lebih bagus dibanding ini sih. Jadi ya itu pilihan masing-masing. Tentunya juga Aerox kan harganya lebih mahal.
Oke, setelah ini gue sudah bilang untuk review. Setelah ini kita akan lihat terakhir lampu LED belakangnya seperti apa pas nyala dengan white screen ini. Gue jadi belum tes accelerationnya dulu ya. Pokoknya kenceng dah. Gak ganti katanya udah ngacir motornya. Kan ini udah ganti ban juga, ban baru, jadi masih mantep banget ya. Shocknya juga lebih keras. Oh enak dah. Ini stang yang baru ya enak. Bagus banget. Nah jadi itu dia, sekian review waktu test ride-nya. Gue gak bisa review terlalu banyak karena gue juga gak bisa bawa kencang juga motor ini. Tapi dari handling udah, dari segi acceleration juga udah lebih baik dibanding sebelumnya. Oke, dan ini untuk yang terakhir. Gue matiin dulu motornya. Kita lihat lampu belakangnya. Ini lampu belakangnya keren banget guys. Kalian bisa lihat ada 6 garis kiri dan kanan. 3 garis maksudnya. Sekarang kita lihat lampu sennya. Lampu sennya juga terang banget ya, lampu LED. Pokoknya udah overall udah cakep banget. Dan terlebih lagi ini LED depannya yang super sekali. Oke guys, jadi itu dia untuk review Honda New Vario 150 2018. Gimana menurut kalian tentang motor ini? Overall gue bilang ini motornya super keren banget. Motor matic udah zaman now banget. Dan ya worth it banget lah pokoknya buat dibeli. Bukannya promosi ya, tapi gue cuma review dari gue sendiri. Jadi itu dia, kalau misalkan ada mau tanya apapun mengenai motor, aksesoris atau apapun lah, kalian bisa follow Instagram gue dan juga bisa tanya-tanya juga. Dan gue akan bahas dengan senang hati. Oke guys, thank you guys for watching. See you in the next video. Bye bye.